يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قطب الإرشاد وغيث العباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه آداب السلوك المريد نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Malam ini kita akan membaca kitab Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghaith al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Biasanya kita membaca kitab An-Nasaih ad-Diniyah, akan tetapi sengaja malam ini kita khususkan untuk membaca kitab Adabus Sulukil Murid, yakni bagaimana tata cara kita sebagai orang-orang yang lagi pengen menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara apapun, dengan cara talabul ilmi, dengan cara mencari rezeki, apa yang harus kita lakukan biar kita ada keseimbangan, tidak hanya membahas fikih, tidak hanya membahas sejarah, akan tetapi kita pun harus bisa mengerti apa yang harus kita lakukan tatkala kita sudah mendapatkan ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana santri-santri mereka biasa diajarkan tentang kitab Ta'limul Muta'allim, kitab bagaimana cara orang yang belajar dan bagaimana caranya orang yang mengajar. Artinya kalau kita melihat bagaimana keistimewaan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rezeki, mereka bisa mengajar, mereka yu'allimun nas. Jadi biar kita memahami bagaimana derajat orang-orang yang di sekeliling kita. Masalan di kampung ada orang yang ngajar di musola, di kampung ada orang yang mengajar di masjid, di majlis taklim. Sebab mohon maaf, kadang-kadang zaman sekarang ada satu majlis taklim yang mereka saking dekat dengan gurunya, mereka saking akrab dengan orang yang mengajarnya, kadang-kadang akhirnya lupa akan adab kepada beliau-beliau. Ini penting ya. Maka di antara 3 golongan orang yang tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang tidak akan mendapatkan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian dia akan celaka, dia
Yang nomor 3, diberikan kenikmatan dekat dengan ulama, akan tetapi tidak bisa menghormati ulama. Naudzubillah min dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi hijriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Kita sering mendengar bahwa Allah dan malaikatnya, kalau ayat lain innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di sini innallaha wa malaikat wa ahlus samawat, sesungguhnya Allah dan ahli langit dan malaikatnya, seluruh alam ardis samawati wal ard la yusallu hatta namlah fi hijriha, walaupun sampai semut yang ada di dalam lubangnya, semut yang ada di dalam tempatnya, sampai hatal hut, sehingga sampai hewan-hewan yang di tengah lautan, mereka lo yusalluna ala muallimin nas, mereka berdoa bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau kita di rumah ada ustadz yang istiqomah, masya Allah, mereka tidak terkenal, mereka tidak masyhur, mereka tidak punya santri banyak, mereka hanya ngajar beberapa orang, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang, yang kadang-kadang kita tidak pedulikan mereka, kita tidak perhatikan mereka. Padahal Allah, malaikat, ahli sama dan ahli ard seluruh dunia mendoakan orang tersebut. Innallaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal ard hatta namlah, walaupun semut saja mendoakan mereka. Maka apalagi kita sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus memberikan, artinya mendoakan, ya, mendoakan beliau-beliau, semoga beliau-beliau diberikan panjang umur. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, faslun wal takun laka ayyuhal murid, wal takun lan ono sapa sira laka lan kowe ayyuhal murid, he wong kang lagi pada ngarepaken oli ridone Gusti, inayatun tamatun bisuhbatil akhyar, inayatun opo angsal pertolongan tamatun kang sempurna bisuhbatil akhyari, kelawan duwe kanca karo wong-wong sing dipilih tani Gusti, wa mujalasatis shalihinil abrar, dan orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah. Semoga kita selalu didudukan dengan orang-orang yang saleh. Wa kun syadidal khirsi ala talabi syekh salih mursyidin nasih arifin bisyariah salikin lit tariqah da'ikin lil haqiqah kamil aqli wasi'is sadri hasanis siyasah arifin bitabaqatin nas mumayyizin baina gharaizihim wa fitratihim wa ahwalihim. Satu kenikmatan apabila Allah memberikan satu kesempatan kita bisa takdim kepada beliau-beliau, Allahumma amin ya rabbal. Sebab orang yang menuntut ilmu itu harus betul-betul dia bersungguh-sungguh, akan tetapi terkadang banyak mereka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut apabila mereka memang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, dan tidak punya akhlak kepada orang-orang yang mengajarkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita melihat bagaimana tatkala cintanya Syekh Ali bin Abdullah Baras kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jadi Syekh Ali bin Abdullah Baras adalah murid kesayangan beliau, murid kesayangan yang sampai-sampai beliau sama Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau karimul ain, orang yang sama Allah diberikan kenikmatan tidak bermaksiat lewat matanya, karena mata beliau tidak melihat. Kita tidak bisa mengatakan beliau buta, akan tetapi kita mengatakan beliau orang yang matanya dimuliakan oleh Allah. Punya murid Syekh Ali bin Abdullah Baras. Syekh Ali bin Abdullah Baras beliau juga karimul ain, mata beliau juga tidak melihat. Satu saat tatkala lagi ada pengajian semacam itu, pengajian di tempat beliau itu waktu lagi ngaji semacam itu, tahu-tahu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dibuka oleh Allah, mukasyafahnya beliau dibuka oleh Allah, hijabnya, beliau mangatakan akan datang di antara kalian itu di gerbang seorang Nabi Allah Khidir alaihis. Ini semuanya santri lari semuanya,
Untuk apa? Untuk mendapatkan bersalaman dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Akan tetapi apa yang dilakukan Syekh Ali bin Abdullah Baras? Syekh Ali bin Abdullah Baras, beliau malah duduk di pinggir gurunya, beliau pijat kaki gurunya terus sampai beliau tanyakan, kenapa engkau tidak lari kayak teman-teman kamu? Kenapa engkau malah duduk di sini? Itu teman kamu semuanya lari tuh, santri-santri saya semuanya lari, cuma kamu. Apa yang dijawabkan oleh Al-Habib Syekh Ali bin Abdullah Baras? Bukan Sayyid, bukan Habib, dia orang Arab biasa. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Allah Khidir datang kepada engkau ya guruku Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau datang ke sini untuk menghadap engkau, untuk bersilaturahmi kepada engkau. Kenapa saya perlu susah-susah menemui Nabi Allah Khidir, sedangkan Nabi Allah Khidir ke sini juga untuk menghormati engkau? Saya pun akan takdim kepada guru saya yang mulia Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai beliau mengatakan saking cintanya kepada muridnya, beliau mengatakan tidak akan pernah saya terima salat Fatihah kepada saya kecuali disinggungnya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Coba keutamaan seorang murid tatkala punya alaqah yang besar sekali. Begitupun pula ada seorang raja. Seorang raja ini punya anaknya itu disuruh belajar sama seorang ulama besar juga. Waktu lagi belajar, biasa tatkala belajar diajarkan bagaimana akhlak. Maka kami waktu di sarang itu selalu menunggu Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun itu masuk rumah. Kalau beliau lagi sholat, beliau akan masuk rumah. Kita semua santri kadang-kadang lari untuk apa? Memperebutkan, hanya untuk memperebutkan sandal daripada guru mulia. Coba bayangkan, Habib Umar datang ke waktu kami di Hadramut juga semacam itu. Kita ambil tinggal beliau. Kenapa? Karena akan kita cari 1000 cara untuk mendapatkan ridho guru. Nah, ridho guru itu bukan hanya orang yang mondok. Ridho guru hanya bukan orang yang mondok. Malah mohon maaf, jangan sampai orang-orang itu sebagai pencuri ilmu. Siapa mereka pencuri ilmu? Mereka yang selalu menggunakan nama gurunya. Kata guru saya, sedangkan akhlaknya tidak ada pada gurunya. Dia pencuri, dia adalah pencuri ilmu. Naudzubillah min. Nah, ini seorang ulama besar punya murid 2 putra mahkota. Tatkala semuanya anak ini sama-sama lari pengen merebutkan sendal gurunya, apa yang diomongkan oleh gurunya? Sudah, satu-satu, jangan berebut. Kamu bagian kanan, kamu bagian kiri. Nah, kadang-kadang Masya Allah ada kiai sendalnya hilang dari masjid. Ada ustadz pengajian sendalnya, itu kalau ada ustadz ceramah, ini kan lagi musim Isra Mi'raj, belajar takzim kepada ulama. Kalau ada kiai jangan merasa malu, sudah jangan merasa gengsi. Tatkala ada guru atau seorang yang ngajar, mereka lagi ceramah, naikkan pasti otomatis sendalnya dilepas, maju ke depan, ambil, dibalikan sendalnya. Tidak perlu mendengarkan omongan orang, tidak perlu dikatakan sok, tidak perlu dikatakan, tidak perlu, karena kita tidak butuh pujian, kita juga tidak butuh celaan kita sendiri. Sebab apa? Kita tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Tatkala kita ambil, oh ya ini sendal guru saya, oh ini sendalnya orang alim ini, oh ini akan yu'allimun nas, dia akan ceramah, dia akan ngajar, ambil, tidak perlu malu, sudah. Cuma terkadang kadang-kadang kita gengsi. Saya pernah, saking saya cintanya dengan guru saya dan putra guru saya, mohon maaf ya, Asy-Syaikh wa Ibnu Syekh wa Syekh, Ibnu Syekh wa Syekh, putra guru itulah guru, putra guru juga guru kita yang mengajar, anaknya juga guru kita. Maka waktu beliau Dr. Agus Ghafur Maimun kesini, beliau tahu saya itu mengikutin beliau tahu ini Habib Soleh pasti akan balikan sendal saya. Saking tawaduknya beliau naik panggung jalannya mundur. Maksudnya apa? Biar sendalnya sudah rapi, tidak perlu dibalikan. Karena saya tahu dan beliau tahu ini Habib Soleh pasti mau ngambil. Beliau menghormati saya. Kenapa? Bukan apa-apa, beliau juga tidak enak kalau sampai sendalnya dibalikan. Saking takzimnya beliau semacam itu. Saya pengen merebut sendalnya beliau, karena maksud saya biar saya yang balikan. Kalau udah kayak gitu, saya tidak peduli dengan santri saya. Dalam artian saya tidak akan, kalau mungkin saya akan berebut dengan santri saya. Sebab satu saat waktu saya ke Darul Hadis, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, saya ke Darul Hadis ini, subhanallah, saya melihat seorang yang al-arif billah. Sampai detik ini beliau selalu puasa, sampai detik ini
puasa sampai beliau, mohon maaf ya, kalau saya kadang-kadang seringnya sukanya pakai baju putih, beliau tidak pernah suka pakai baju putih, sampai beliau dikatakan katanya aliran yang ini, padahal beliau mengatakan, saya tanya kepada orang yang dekat dengan beliau, saya tanya kenapa Habib ini jarang pakai baju putih, beliau mengatakan hati saya masih hitam. Coba bayangkan, padahal beliau orang yang saya lihat, saya pernah mengikuti beliau, orang yang sangat alim, pernah datang ke rumah saya karena janji dulu pernah maulidan mau ke sini, kemudian beliau tidak bisa, saya utang sama ente, saya akan datang ke rumah ente. Kemudian dia masuk ke rumah, saya tolong siapkan buka puasa ikan bakar aja. Kenapa? Karena kalau ikan bakar itu sudah pasti halalnya, karena kan tidak ada bangkai kan, tidak ada harta bangkainya ikan kan halal gitu loh. Jadi siapkan saya ikan bakar, saya siapkan semuanya karena guru saya mau datang, saya siapkan segalanya. Kemudian dia minta izin sama saya, anak boleh tidak masuk ke kamar ente, anak ada urusan, anak ada berobat sama dokter ini. Tafadhol Habib. Saya sangat bangga sekali. Nah, waktu saya ke Darul Hadis, saya mau ngaji, waktu belajar saya datang ke sana, saya disuruh baca kitab, kalau nggak salah kitab fikih dari awal sampai akhir. Itu di pinggir saya ada kiai guru saya juga, tapi seorang kiai, mohon maaf, bukan Habib ini, seorang kiai. Nah, kiai ini muridnya daripada abahnya, jadi anaknya ini ya gurunya kiai ini, karena Ibnu Syekh wa Syekh. Ana lihat dengan mata kepala sendiri, subhanallah, waktu kami lagi selesai pengajian, kiai ini lagi keluar, kiai ini keluar, di pinggirnya itu ada muallim, muallimnya itu majdzub, orangnya memang polos, sangat-sangat polos, sampai dijuluki wali mastur, sangat polos. Wah, muallim ini muridnya Habib ini tadi. Waktu kiai ini dari Tegal ini, kiainya masuk ke kemana gitu, ini muallim yang polos ini, karena dia juga dari tadi ngincer kopinya kiai ini, itu tahu-tahu ngambil langsung diminum. Habibnya ngamuk, loh itu jatah saya. Subhanallah, ini orangnya kiainya juga masih muda, muridnya gurunya, kopinya aja buat rebutan seorang ulama besar. Saya lihat kayak gitu melongo, ya Allah, gimana saya ndak ikut rebutan? Wah, ini orang-orang alim ikut rebutan. Ini jarang kita temukan murid semacam itu, sulit. Makanya kadang-kadang kita mengaku ngaji, ngambil kalamnya guru, tapi tidak bisa takdim kepada mereka, kepada beliau-beliau. Mereka termasuk naudzubillah min dzalik, jangan sampai termasuk orang-orang yang syarikul ilmi, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang mengambil ilmunya, akan tetapi tidak bisa mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mujalasus salihin wal abrar, fa in dhafirta bihi fa alqi nafsik alaihi wa hikamihi fi jami' umurik warji ila ra'ik wa masyuratihi fi kulli sya'nik wa aqtadi bihi fi jami' af'ali wa aqwali illa fi ma yakunu khasan minha bimartabatil masyayikh, bimartabatil masyakhati. Jadi kalau bisa betul-betul kita ada, maka tatkala ngaji saja ya, ngaji itu harus, mohon maaf ya, mungkin ada yang kadang-kadang pertama ngaji tidak pakai peci, pertama ngaji wajar, namanya orang pertama mau ngaji pakai peci, pakai sarung yang baik, pakai baju yang baik. Kenapa? Karena kita lagi mengambil satu ilmu daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik ya. Di sini coba perhatikan bahwasanya sampai orang tidak akan bisa mengenal Allah kecuali dengan wasilah guru-guru mereka. Laula murabbi ma'araftu rabbi, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan murabbi, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Sebab kita kan tidak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW, kita hanya ketemu orang-orang yang mengajarkan kita akan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai Al-Imam Ali karamallahu wajhah, kita tahu siapa Al-Imam Ali, menantu Nabi Muhammad SAW, menantu Nabi SAW, al-mubashirina bil jannah, di antara 10 sahabat yang beliau dikabarkan akan masuk surganya Allah, yang mendapat kesempatan untuk menjadi suami daripada manusia wanita yang paling suci,
Wanita yang pertama masuk surganya Allah wa Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul, wanita yang tidak pernah haid dan nifas. Ada yang mengatakan nifas tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Siapapun wanita, Ummina Hawa, ibu istri daripada Abu Nabi Allah Adam, haid. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha haid, pernah meninggalkan sholat Sayyidatina Aisyah karena dalam keadaan haid. Akan tetapi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi suaminya. Siapa beliau? Al-Imam Ali karramallah wajah. Apa yang diucapkan Imam Ali kepada guru-guru beliau, orang yang mengajarkan beliau? Ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a astaraqa. Beliau mengatakan, saya akan jadikan diri saya sebagai hamba. Coba bayangkan, ini mohon maaf ya, hal kayak gini di pondok pesantren hal yang biasa. Santri itu kalau sudah omongan gurunya itu sudah, hatta jam berapapun, maka saya sering ngomong berapapun kepada santri, kalau saya pribadi, kalau apapun yang diomongan guru, naam. Sampai pernah saya saat keperucutan sampai saya itu memikirkan lama sekali, menyesal, berhari-hari itu saya menyesal. Gara-gara apa? Waktu itu memang bulan Ramadan. Kami biasa soan Syekhina wa Murabbirahina Mbah Maimun Zubair. Kami soan beliau, sudah buka puasa karena kholnya Mbah Maimun itu, Mbah Zubair itu bulan Ramadan. Saya soan beliau. Memang waktu itu sebenarnya saya juga bisa saja saya pulang rada akhir, cuma saya keperucut gitu. Setelah mau sholat maghrib, kami soan sebelum andal maghrib, habis buka puasa sampai mau sholat itu dibuka pintu untuk soan. Kami datang kepada beliau, saya cium tangan beliau, saya pandang wajah beliau, saya cium bolak-balik tangan beliau, karena saya tahu di tangan guru itu ada sir. Maka masyayikh Hadramut kalau dicium sebelah sini tidak mau, kalau dicium sininya jarang mau. Kenapa? Karena ciuman ini hanya untuk murid-murid khususnya, artinya murid-murid yang mondok. Contoh, saya akan mencium seorang ulama Hadramut ya, kemudian saya balikan ininya, tidak boleh. Hadza haqqu syaihukum. Kalian kalau mau cium guru kalian, ini dan ini boleh. Kalau ini jarang dikasihkan kepada orang lain. Yang bawahnya ini, waktu saya mau mencium seorang Habib ini dikatakan seorang yang mukasyaf, saya mau cium, beliau tidak boleh. Lah, ente kalau mau cium ini yang khusus kepada guru ente. Jangan sembarangan mencium yang belakang kecuali kepada guru-guru kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya penasaran ada apa di belakang ini. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa Habib Hadramut rata-rata itu kalau dicium sebelah sini beliau tidak mau. Kemudian, tapi kalau Habib Umar, kalau sama muridnya, hatta dicium keningnya beliau biasa. Cuma saya tidak berani ya. Kalau orang ini biasa, ada orang yang langsung cium, keningnya dicium. Kalau kita mau pegang aja sudah takut sama Habib Umar. Kalau Habib Umar biasa, bolak-balik kayak apapun. Saya itu kalau mencium tangan guru mulia itu, kalau belum napas saya belum merasa nikmat, saya tidak lepas. Beliau biarkan, tidak apa-apa. Sampai saya udah merasakan nikmat, baru saya lepas gitu loh. Kecuali kalau memang lagi rombongan banyak ya, kita juga harus tahu diri gitu. Nah, Al-Imam Ali karramallahu, waktu saya tadi soan ke Mbah Maimun, saya keperucutan, memang saya keperucut, saya tidak sengaja gitu. Mbah Maimun ngomong sama saya, Habib terburu-buru gitu. Habib kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa Habib. Saya keperucutan. Naam Kiai, iya, ini jawaban salah gitu. Kenapa saya ngomong iya gitu? Sebenarnya kalau saya kan suka selalu dengan menggunakan bahasa kromo dengan beliau, nggih monggo kersa jenengan Yai. Biasanya saya semacam itu. Ini ndak, saya keperucutan. Naam Yai, nggih kula tergesa-gesa. Setelah saya keluar, kenapa saya ngomong kayak gitu? Maksudnya Yai Maimun jangan terburu-buru, artinya mungkin kalau ndak terburu-buru kan, walaupun saya ngomong iya ataupun tidak itu terserah saya, tapi kan sebagai seorang murid saya juga harus menghormati beliau, saya pasrahkan. Maka sahabat selalu mengatakan Allah wa Rasul a'lam, Allah wa Rasul a'lam. Gimana pendapat engkau ya sahabi? Engkau dan Allah dan engkau lebih mengerti. Itu membadil adab sulukil murid.
Itu membagi daripada tata krama seorang murid kepada guru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Al-Imam Ali karramallahu wajah, beliau mengatakan, ana abduman allamani harfan wahid wa insya'a ba'a. Kata Imam Ali karramallahu wajah, saya akan siap untuk dijadikan budak, saya siap untuk dijadikan pembantu bagi guru saya yang mengajarkan harfan wahidan. Coba bayangkan, yang mengajarkan huruf, satu huruf loh, satu huruf, bukan hukum-hukum fikih, hukum enggak, baru satu huruf saja beliau siap untuk menjadi pembantu. Sampai beliau insya'abah, kalau beliau orang yang guru saya siap menjual saya siap dijual, atau astariku, atau siap saya jadikan budaknya. Ini Al-Imam Ali karramallahu wajah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau nggak salah Sayyidina Abbas itu pernah mau mengambil satu hadis kepada bukan orang ahli Allah SAW, apanya masih dari Sayyidina Abbas kalau atau Abdullah bin Abbas, itu beliau mau mengambil hadis dari seorang sahabat, tidak berani ketok pintu. Sampai apa? Sampai duduk di depan pintunya, ketiduran depan pintunya karena saking badai debu itu banyak. Badan beliau sampai dipenuhi dengan debu. Coba, badan beliau selalu dipenuhi dengan debu, sampai debunya banyak. Sampai sahabat ini keluar kaget, ya Allah, antum kan masih punya guru dengan Nabi Muhammad SAW, kenapa sampai kayak gini gitu? Kenapa sampai kayak gini? Kan bisa ketok pintu saya, apa masalahnya? Beliau tidak mau. Karena apa? Beliau akan mengambil satu hadis, berarti beliau akan mencari daripada kemanfaatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad banyak mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Ia hingga berkata, jika dalam suatu permasalahan tidak aku temui hadis, maka aku memutuskan hukumnya dengan perkataan Imam Syafi'i. Beliau Imam Ahmad adalah murid daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu. Aku mendoakan Al-Imam Syafi'i dalam salat saya selama 40 tahun. Aku berdoa, ya Allah, inni la'ad'ullaha lisyafi'i fi salati mundu 40 sanah. Aqulu Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba bayangkan, selalu mendoakan gurunya. Jadi beliau Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu beliau ngomong, beliau mengatakan selama saya selalu bersumpah bahwa ini temennya sebesungguhnya benar-benar saya selalu mendoakan. Pertama yang didoakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan orang tua saya, wali Muhammad bin Idris siapa Muhammad bin Idris Syafi'i? Orang apa? Guru daripada Imam Ahmad. Maka jangan heran ya, setiap saya mau taklim, saya selama sudah hampir berapa tahun ini selalu saya kama nawaina masyayikhina, kama nawa Sayyidil Habib Umar, kama nawa syekhina wa murabbir Hainah Maimun, kama nawa auladul ustadul imam. Siapa putra-putra yang mulia? Al-Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad Haibah. Allahumma ja'alna niyatuna fi niyatim wa amal. Kenapa saya selalu macam itu? Karena tidak akan pernah ada keberkahan seorang yang mencari ilmu kecuali dia sambungkan kepada guru-gurunya. Jangan sampai kita dikatakan sebagai pencuri-pencuri naudzubillah min. Jangan sampai kita mengaku, oh saya ngajinya sama fulan bin fulan, saya ngajinya sama Habib fulan, saya ngajinya sama kiai sama, tapi terkadang kita lupa takzim kepada beliau-beliau. Naudzubillah min. Saya sampai ngomong, kalaupun detik ini Syekhina wa murabbiruhina nelpon saya, Bib Soleh pondoknya tutup, tak tutup pondok. Kenapa? Karena saya diperintahkan, pondok pesantren ini diperintahkan oleh guru mulia Mbah Maimun. Sampai Mbah Maimun kalau ada orang minta bikin pesantren, beliau ngamuk, beliau ghadab. Jadi kalau ada orang sowan, kiai saya mau bikin pesantren, beliau ghadab malah. Kecuali yang saya perintah, kecuali yang diperintah oleh Mbah Maimun. Saya tidak pernah minta bikin pondok pesantren sama sekali. Waktu kami pulang dari Malang, rombongan dengan Habib Mahdi, Habib Reza, dengan Habib Omar Al-Munawar, kami rombongan alumni Darul Mustafa pengen mengambil, beliau kayak bahasa alumni Darul Mustafa pengen mengambil sanad ilmu daripada Mbah Maimun.
Kenapa? Karena Mbah Maimun murid daripada Sayyid Alwi bin Abbas, bukan Sayyid Muhammad. Sayyid Alwi itu abah daripada Sayyid Muhammad. Sekarang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi. Nah, ini Habib Alwi itu gurunya Mbah Maimun. Maka habaib ini semua turun, ayo kita soal Mbah Maimun, kita minta sanad kepada beliau, minta ijazah kepada beliau. Waktu saya lagi duduk, beliau manggil saya, Habib Soleh duduk di sini. Kemudian beliau manggil Habib Mahdi. Ini saya senang sama Habib ini. Habib Mahdi dipanggil, Habib duduk di sini. Jadi saya sama Habib Mahdi duduk di pinggir beliau. Kemudian Habib Mahdi begitu senang sama beliau, minta doa, Habib Kiai minta sanad ilmunya. Kemudian Mbah Maimun memberikan ijazah ilmu, dan saya tahu-tahu ditepuk, Habib Soleh bikin pesantren. Saya bingung, pesantren dari mana? Rumah saya masih ngontrak. Saya tidak punya saya ngontrak 3 tahun di Pegirikan, terus di sini 2 tahun. Alhamdulillah ada orang baik Pak Mukmin itu nempatin saya sampai 2 tahun dengan gratis. Beliau nempatin saya sampai saya tidak bayar, itu 2-3 tahun saya ngontrak. Setelah bangunan ini saya masih belum punya tempat. Saya bingung, saya bangun duit dari mana mau bikin pesantren. Ala kulli hal, ada madrasah di sini dulu, kemudian masyarakatnya memasrahkan kepada saya, semuanya perintah daripada guru. Jadi termasuk daripada doa kita kepada guru-guru kita, guru yang masih hidup, semoga beliau panjang umur, semoga beliau panjang umur. Jadi saya sering ngomong sama santri, jangan lupa setiap ba'da sholat mendoakan abuya, doakan walaupun Fatihah 7 kali atau 1 kali, biar diberikan panjang umur, diberikan, karena kita mengikuti ulama-ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Wa min barakatil ilmi wa syukrihi urwatun ila qailihi. Di antara keberkahan ilmu dan wujud mensyukuri ilmu, ia menisbatkan setiap perkataannya kepada orang yang mengatakannya. Ini dulu ulama-ulama sepuh dulu, kiai-kiai sepuh dulu selalu ngomong gitu. Contoh, jenengan tahu Kiai Daan? Daan itu yang Masya Allah ya, umurnya Buya lihat dia sampai detik ini masih, ya wajahnya gitu-gitu aja. Buya tidak pernah, dari Buya lihat mulai kecil ya segitu, sampai Buya udah hampir 40 ya segitu. Coba kalau selalu mengatakan, kata guru, jari guru nikulo niki ngendika, pasti kayak itu dulu. Kiai Said gitu juga, Kiai Abu Ubaidah ngendika, selalu mengatakan kayak gitu. Maka padahal kita tahu itu hadis, kita tahu, tapi kita ambilkan nama guru kita dulu, kita dari guru kita sebutkan sebagaimana yang diutarakan Syekhina wa Murabbil Mbah Maimun, sebagaimana yang diutarakan guru mulia. Itu kebiasaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan jangan nanti merasa saya yang bicara itu loh. Kalau kita mengatakan, oh ini nerangkan, enggak, kita ambilkan guru-guru kita, sebutkan nama guru kita. Saya mendengarkan dari Syekhina wa Murabbil Wahina, saya mendengarkan dari guru mulia. Nah ini selalu dibawa. Maka murid-murid Habib Omar Masya Allah, dimanapun beliau sebutkan, mohon maaf, bukan mengunggulkan nama guru, tidak, tapi kami pengen mendapatkan keberkahan dari guru. Menisbatkan nama-nama guru, akan tetapi naudzubillah min dzalik, hilangnya keberkahan itu diakibatkan seorang penuntut ilmu telah menjadi pendusta. Pendusta gimana? Apa yang diaulakan oleh guru cuma hanya sebagai di lisan saja. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah beri keberkahan kita ilmu yang manfaat, diberikan oleh Allah betul-betul ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kalian yang ngaji, kalian yang belajar, jangan cuma ngaji-ngaji saja, akan tetapi tanamkan akhlak, tanamkan adab, tanamkan sopan santun kepada orang-orang yang mengajar di kampung-kampung kita. Allahumma jangan sampai kita dulu pernah belajar, naudzubillah min dzalik, setelah kita keluar negeri, setelah kita sudah mondok lama, dulu guru kita paling ngajinya cuma turutan mathalan juz amma, terus kita sekarang sudah fikih, sudah ini, kemudian kita ketemu dia manggilnya namanya naudzubillah min, walaupun dia ngajarkan 1 huruf. Saya punya guru waktu saya di Kiren, Romo Kiai Mu'arif almarhum, beliau sudah meninggal. Beliau punya anak namanya Ustaz Zaki, Ustaz Nawir. Saya sampai detik ini manggil beliau selalu manggil Ustaz. Kadang-kadang saya panggil Kiai. Wallah billahi saya tidak pernah manggil Zaki, Nawir, tidak pernah. Walaupun saya mondok sampai ke luar negeri, akan tetapi ini pernah guru saya Kiai Mu'arif itu Masya Allah
orangnya itu jeli sekali, orangnya hafidz Quran. Beliau itu kalau ngaji itu kalau ngomongin cuma pakai cincin, cuma gitu toh, cincinnya besar jadi tak gitu. Nanti kalau keluar satu saat kita lagi ngaji nih sholat asar ya, habis sholat asar enggak habis sholat asar kita ngajinya asar sekarang, masya Allah ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak TPQ ya. Nah itu kiainya itu keluar, Ki Mu'arif itu keluar, ada teman saya lagi belajar, lagi ngaji. Nah kiainya itu keluar lagi ngusah ayam, ayam itu. Ternyata pas di luar teman saya yang baca Quran salah baca Quran. Oh kiainya udah teman anak enggak apa, yang penting baca terus. Setelah maca sing bener pripun mikir salah, kita mikir tak kira ngusah ayam. Coba pelatihnya kayak gitu, coba dari jeli beliau ini, dia orang-orang sepuh dulu, masya Allah, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang alim. Maka kalau kalian, mohon maaf ya, saya mau minta maaf pada kalau kalian punya kiai di kampung, perhatikan kalau kalian punya rezeki lebih, bawa apa kayak gula teh ke tempatnya kiainya, sowan ke tempat kiai polosan. Jangan sampai punya pikiran semacam kepada saya. Enggak, saya itu mohon maaf ya, saya pernah dikasih jatah dari pemerintah. Habib Soleh, Habib dapat tali kasih apa ini, dapat dana 250.000 buat Habib. Terus ya Habib harus ke apa namanya, ke kabupaten Bib. Ini yang dapat berapa? Yang dapat antara 300 Bib. Saya nomor berapa? 260. Berarti aku kudu ngantri susu sampai 150. Gimana saya ngomong, itu kan ada aparat desa, serahkan dari kabupaten, kasihkan ke aparat. Kasihan ulama-ulama suruh ngantri ke situ. Itu dulu antara 2 tahun atau berapa tahun. Akhirnya saya ngomong sama orang yang mau ngasih saya, sudahlah, nama saya tidak usah disebutkan, nama saya diganti aja Ustadz Fulan bin Fulan, biar Ustadz itu yang digantikan. Kenapa saya selalu mengatakan itu? Karena mohon maaf, kalau kita seorang yang mengaku cinta agama, kalau kita tidak memperhatikan beliau-beliau, terus siapa coba? Kadang-kadang sampai bingungnya seorang kiai, seorang ustadz mau makan aja bingung. Tapi karena mereka beliau Allah beri keberkahan, subhanallah, orang duit tapi katanya duit tenang, mampunya tetap wangi, sarungnya ya klimis tapi duitnya. Nah, jadi kalian yang ngaji perhatian ya sama beliau-beliau, insya Allah dapat keberkahan semua, Allahumma